Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dewan juri yang saya taklimi serta hadirin dai-daiyah Kemenak Banyumas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya ketika saya berbicara dai-daiyah Kemenak Banyumas, tolong dijawab dari Banyumas menginspirasi. Bisa dicoba ya. Dai-daiyah Kemenak Banyumas. Oke, terima kasih. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat sehat dan sempat sehingga bisa berkumpul pada acara lomba pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner dunia, seorang guru tanpa sertifikasi, guru yang tidak memakai dasi. Beliau ialah kekasih Allah, dijuluki Habibullah, bertitel Rasulullah. Beliau tak lain dan tak bukan ialah Nabiyana wa Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman Zahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman penuh ilmu pengetahuan, dari zaman onta hingga zaman Toyota, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman juri hadirin sekalian yang cantik dan tampan rupawan. Hadirin sekalian, jika kita dengar kata masjid, pasti apa yang akan langsung ada di pikiran kita? Tempat sholat, tempat ibadah, tempat ngaji, tempat taraweh. Isote, semuanya benar. Tetapi fungsi masjid jauh lebih luas. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid digunakan sebagai pusat ibadah, sosial, ekonomi, bahkan budaya Islami. Mari kita lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran surat At-Taubah ayat 18. Makna kata memakmurkan bukan hanya sekedar membangun masjid, tapi juga menghidupkan, memanfaatkan masjid supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid. Yang pertama yaitu menjadikan masjid sebagai pusat sosial. Masjid ialah tempat yang terbuka, tempat di mana anak muda, tempat menyapa anak muda, tempat di mana merangkul orang yang ingin berhijrah dari pribadi yang kurang baik menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ada kegiatan sosial yang bisa dilakukan di dalam masjid. Contohnya bantuan sosial kepada masyarakat miskin, santunan kepada anak-anak yatim, dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Cara yang kedua yaitu menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi. Masjid punya kekuatan untuk membangkitkan ekonomi umat. Contohnya dengan mengadakan koperasi masjid, pemberdayaan UMKM jamaah, serta pelatihan workshop wirausaha. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian hartamu yang baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Cara yang ketiga yaitu menjadikan masjid sebagai pusat budaya Islami.
Budaya Islami itu sangatlah indah. Contohnya menghargai sesama manusia, toleransi antar umat beragama, menghormati orang yang lebih tua, mencintai ilmu, dan masih banyak lagi. Dan ada banyak kegiatan Islami yang bisa kita lakukan di dalam masjid. Contohnya festival bulan Ramadan, kegiatan perlombaan seperti lomba azan, nasyid, atau kaligrafi puisi Islami. Hadirin sekalian, masjid ialah jantungnya umat dan detaknya harus terasa pada masyarakat sekitar, ekonomi, sosial, bahkan budaya masyarakat. Jika masjid aktif, maka aktif pula umat Islam. Maka dari itu, marilah kita makmurkan masjid. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kupat disiram santen, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah, nasru minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.